ketika terjadi kehamilan, maka hendaknya seseorang begitu digabarkan berita tentang kehamilannya, hendaknya dia menunjukkan perasaan gembira, bersyukur, karena anak itu adalah bahagian daripada anugerah. Dia bisa menjadi penghalang kita dari api neraka. Kelelahan kita mendidiknya akan dibalas Allah ketika kita menghadapi kesulitan di akhirat. Maka salah satu yang menyebabkan kita bisa selamat adalah kesalehan anak kita yang sudah kita lelah untuk membuat dia soleh. Jadi kita lelah membuat dia soleh, didik dari kecil, bangunin salat, ajarkan Quran, dengarkan hafalannya, kemudian kita ajak dia jalan menuju ke rumah-rumah saudara. Artinya kita jaga dia habis-habisan, kita bilang jangan macam-macam, jangan ini, itu lelah. Itu lelah. Menjaga anak salat itu lelah. Tapi dia bisa menjadi pembela kita di hari kiamat. Itu yang harus difikirkan Bapak Ibu maka Allah. Makanya anak itu anugerah yang harus disyukuri. Ketika diberikan kabar gembira tentang anak, bersyukurlah dan bergembiralah. Karena Allah ketika mengabarkan berita tentang datangnya anak, itu selalu memberitakan dengan bahasa basyara, yaitu berita gembira. Contohnya ketika Nabi Ibrahim mendengarkan kabar bahwa Siti Hajar hamil, Allah mengatakan dalam Al-Quran, fabasyarnahu, kata Allah, fabasyarnahu bighulamin halim, kami beritakan berita gembira kepada Ibrahim dengan anak yang halim. Anak halim itu anak yang lembut. Makanya Nabi Ismail itu lembut sekali orangnya. Makanya ketika Ibrahim mendatangi Ismail, melihat istrinya memburuk-burukkan Ismail, langsung Nabi Ibrahim memberi pesan kepada istri Ismail, kalau pulang Ismail, karena pada waktu itu nggak ada Ismail, tolong pesankan suruh ganti pintu rumah ini. Jadi Nabi Ismail sudah tahu apa yang dimaksud oleh ayahnya, karena dia tahu yang datang itu ayahnya. Langsung dia ceraikan istri ini. Jadi Allah sudah rekomendasi bahwa Nabi Ismail halim, lembut orangnya. Ya, lembut itu lembut pada Allah, pada manusia, ya, dan itu salah satu ciri penduduk surga. Orang lembut itu ciri penduduk surga. Orang kasar ciri penduduk neraka. Ya, orang yang suka caci maki itu ciri-ciri penduduk neraka. Tapi kalau orangnya lembut, mempermudah urusan, kecuali dosen pada mahasiswa, itu jangan terlalu dipermudah. Ya. Jadi mahasiswa nggak boleh pakai dalil itu untuk mengatakan tentang mempermudah urusan. Nah, jadi ketika Nabi Ibrahim mendengarkan kabar bahwa Ishak ternyata istrinya Siti Sarah, istri pertama Siti Sarah, juga ikut hamil setelah Siti Hajar. Allah mengabarkan lagi kepada Ibrahim dengan bahasa dalam Al-Quran, fa inna nubashshiruka, kami kabarkan berita gembira kepadamu wahai Ibrahim. Basyara juga yang dipakai. Kami kabarkan berita gembira kepadamu bighulamin alim, dengan anak yang punya ilmu pengetahuan. Jadi dipakai basyara. Ya, jadi dalam ayat lain, wa iza busyira ahaduhum, kalau dikabarkan di antara kaum jahiliyah bahwa Allah berikan anak al-unsa, anak perempuan, tapi kaum jahiliyah kemudian marah kalau diberikan anak perempuan. Padahal Allah mengatakan wa idza busyira, kalau kami beritakan kabar gembira bahwa dia akan memiliki anak perempuan, mereka marah lalu membunuh anaknya. Nah, jadi semua yang mendapat kabar bahwa ada kehamilan itu jangan mengeluh, jangan mengutuk Allah, jangan menyesali. Ada yang begini Bapak Ibu maka Allah. Ini kita perkuat sedikit walaupun sudah kita jelaskan minggu lalu. Ada yang takut dengan rezeki anaknya. Jadi ketika sudah diberitakan hamil loh, sudah hamil lagi, itu anak ke-8 tuh, ya, langsung dia bingung, kapan loh, ini kredit belum habis, karena lom, lalu disuruh gugurkan, tak boleh. Ya. Setiap kali Allah berikan janin dalam rahim seorang istri,
di umur 4 bulan Allah telah jamin rezekinya. Jadi bukan urusan kita. Makanya Allah mengatakan, waktu Allah mengatakan jangan bunuh anakmu khasyata imlaq, jangan bunuh anakmu kerana engkau takut merasa akan jadi orang miskin. Lalu Allah Subhanahu wa taala, jazakallah, lalu Allah mengatakan la nas'aluka rizqan, kami tidak meminta kepadamu untuk memberi rezeki untuknya, nahnu narzuquka, kamilah yang memberikan kamu rezeki dan rezekinya. Jadi bukan kita yang mikir rezeki anak, kita hanya disuruh ambil rezeki yang sudah disediakan, disuruh ambil. Ini sudah ada kuota nih, disuruh ambil. Cara ambilnya keluar rumah, cari, jadi tukang beca, penjual siomay, jadi ini, jadi itu mengambil rezeki. Makanya kalau orang tua dulu mengatakan le anak le rezekinya, betul, sesuai dengan ayat, sesuai dengan hadis. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Makanya dulu kita hidup mungkin waktu satu anak itu cuma punya satu sepeda. Waktu itu belum bisa dilipat, satu sepeda. Kemana-mana dengan isteri, dengan satu anak, isteri bawa cuma satu, nggak sanggup beli motor, Pak. Ketika Allah berikan 2 anak, entah dari mana datangnya, tiba-tiba kita sudah mampu beli motor Honda, sudah bisa bawa satu di depan, satu di belakang. Yang paling sering terantuk yang di depan, karena ayahnya rem tiba-tiba, kadang-kadang mukanya langsung ke ini, kejedot itu kan. Tapi kita sudah mampu, entah dari mana, kita nggak mikir. Makanya resume ulang, pikirkan kembali, review kembali bagaimana hidup ditanggung oleh Allah. Yang dulu kita jualan kadang-kadang cuma 30.000, tapi begitu punya anak kedua, tiba-tiba sudah ada rezeki entah dari mana, berkembang. Punya anak 3, 4, nggak muat lagi di motor itu, entah dari mana datangnya, Allah memberikan mobil. Cuma salahnya kita terjun ke dunia haram. Mobil dapat, itu bagian rezeki. Cuma kita masuk ke dunia haram, cok motor dengan cara kredit, pinjam meminjam. Itu masuk dunia haram. Sekarang Bapak Ibu, sekedar ini iklan saja. Itu semua dunia leasing itu haram. Mengambil barang dengan sistem leasing itu haram. Haram sistemnya, haram pengelolanya, haram pekerjanya. Gajinya ikut haram. Nyoka kerja baju, nyoka kenang kerja baju. Itu haram. Karena leasing itu bermain di atas sistem riba. Jadi kita ngambil motor dengan DP 5 juta. Kita bawa pulang motor. Harga motor 25 juta, 30 juta. Sisa 25 juta. Kenapa kita boleh bawa pulang motor itu? Karena motor itu telah dilunasi oleh lembaga leasing. Adira, Anissa, Aisyah, macam-macam itu namanya. Nama cukup keren-keren, Pak. Dia ke lembaga leasing melunasi dulu itu motor. Apa yang terjadi sebenarnya? Leasing sedang meminjamkan uang kepada kita 25 juta. Karena tadi harga motor 30 juta, DP 5 juta. Sudah? Nah, kemudian berarti nggak cukup 25 juta. Siapa yang tanggung sementara sehingga kita boleh keluarkan motor itu dari showroom? Leasing. Maka sekarang semua permainan Mitsubishi, Toyota, ke situ semua permainannya. Jadi leasing ngejar-ngejar supaya bisa mendapatkan hak di setiap perusahaan-perusahaan besar itu. Dia berikan, itu kan sama ceritanya. Si Adira mengatakan ke kita, nggak cukup ya uang ya, udah kami tanggung dulu ya, ini kami pinjamkan 25 juta, bawa pulang aja motornya, udah aman, senang, kata dia. Apa yang terjadi berikutnya? Ketika dia minta balik uang tersebut, berapa dia minta? Apakah seharga yang dia pinjamkan? Tidak. Ketika kita harus memulangkan pinjaman dia, tidak lagi 25 juta seperti yang dia pinjamkan, berubah menjadi 40 juta. Cok 15 ton jadi 50 juta, cok 20 ton bisa 70 juta. Begitulah keadaan kita. Itu semuanya sistem riba. Meminjamkan sesuatu, mengambil lebih daripada yang dipinjamkan, riba. Makanya sekarang paling aman itu ngambil motor, ngambil mobil apa? Itu dengan cara cash. Sekarang nggak dijual cash, dipersulit. Kalau kita mau beli tunai, nggak ada barang, katanya di telepon sana udah ada yang ngambil, telepon sini. Kenapa nggak banyak uang lebih kalau pakai cash? Sengaja diatur supaya menjadi kredit agar memakan uang lebih banyak. Makanya pekerjanya itu semuanya dicabut berkah oleh Allah dan dia selalu berdosa. Maka Bapak Ibu yang kerja di dunia haram itu harus segera taubat.
sebelum terjadi hal-hal yang kita tidak duga. Ya. Baik, sudah, kita kembali ke judul kita. Itu iklan tadi, itu iklan. Ya. Nah, jadi tadi apa yang terakhir, kalau Allah berikan anak, adab kita adalah bersyukur ke Allah, bergembira walaupun itu anak ke-10, Allah telah tetapkan rezekinya. Nah, kemudian bagi ibu yang hamil ketika menanggung kehamilan, maka hendaknya memperbanyak zikir-zikir, ya, yang maksurat, yang dari ayat, dari hadis, untuk melindungi diri agar anak kita terjaga dari gangguan syaitan. Nah, contohnya zikir mau tidur, kemudian zikir pagi sore yang diajarkan Nabi. Itu bagi ibu hamil itu lebih meningkatkan volumenya. Dulu mungkin ada bolong-bolongnya. Ketika hamil seharusnya dia sudah mulai meningkatkan amalan itu. Memperbanyak baca zikir. Zikir-zikir itu maksudnya yang maksuran, jangan karang sendiri, yang maksuran, yang istilahnya ada keterangan dari Allah langsung dalam ayat atau ada keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti membaca ketika tidur, membaca 3 qul, ya. Kemudian menyapu ke seluruh tubuh, atau disunnahkan setelah salat itu membaca ayat kursi, dan semua itu adalah perlindungan diri, karena syaitan salah satunya menyasar kepada ibu-ibu hamil. Jadi ada kelompok syaitan ini ada dinas di syaitan. Syaitan ini kan bekerja Pak di bawah kerajaan, sistem negara syaitan kerajaan, bukan republik, kerajaan. Di mana kerajaannya terletak, Nabi yang langsung menjelaskannya, ada di tengah laut. Makanya cerita tentang segitiga Bermuda ada kemungkinan benar, walaupun orang tidak bisa membuktikan karena nggak pernah lihat langsung. Hilang kapal asal melewati segitiga Bermuda, entah di mana penumpang, tiba-tiba kapal kosong, nggak ada apa-apa. Ada kemungkinan benar, karena Nabi mengatakan kerajaan syaitan itu ada di tengah laut, tapi Nabi tidak menyebutkan laut apa. Rajanya di situ, rajanya, keturunan iblis itu ada di situ, rajanya, dan dia menyebarkan ke seluruh dunia seluruh pegawainya. Jadi syaitan itu juga PNS. Tapi saya nggak bilang PNS syaitan, saya bilang mereka juga sistemnya PNS. Jadi bekerja semua untuk raja, dikasih gaji itu, dikasih rezeki, dan mereka punya dinas-dinas, seperti kita. Jadi ada dinas menceraikan suami istri, ada dinas yang mengganggu supaya orang tidak mau salat, ada dinas yang menjatuhkan orang ke dalam narkoba, sabu-sabu. Itu semua punya dinas. Kerja mereka nggak ada lain, itu saja, karena dendam kesumat kepada Bani Adam, dendam kesumat pada Bani Adam. Jadi mereka kerja ke situ, makan, mereka cari rezeki dengan cara itu. Maka rajanya akan memberikan makan, memberikan gaji, karena mereka hidup kalau makan itu sama seperti kita, cuma model makanannya saja yang berbeda. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu yang disasar ada ke dinas, ada kelompok syaitan yang bernama Ummus Sibyan. Itu kerjanya mengganggu janin dan mengganggu bayi yang lahir. Itu dalam salah satu hadis sebutkan oleh Nabi. Ada yang mengatakan hadis ini lemah, tapi ada juga yang mengatakan hadisnya hasan. Tapi dari situ kita tahu bahwa ada kelompok syaitan tugasnya memang mengganggu itu. Makanya kadang-kadang ibu kalau lagi hamil tiba-tiba dipersulit oleh syaitan, terasa keras, kemudian seakan-akan menjadi penyakit, sakit terus-terusan, lalu kita mulai pitam, macam-macam bisa terjadi, untuk membuat si ibu merasa menyesal kenapa hamil. Jadi dia seharusnya hamil itu mendapatkan pahala habis-habisan dari Allah. Karena ibu, salah satu yang membuat kenapa anak-anak disuruh berbakti ke ibu lebih hebat daripada bakti ke ayah, karena 3 perkara tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah: mengandung, melahirkan, menyusui. Makanya Allah sebutkan wahnan ala wahnin, ibumu mengandungmu wahnan ala wahnin. Begitu susahnya dia, arti susah, begitu hebatnya dia beramal untukmu, wahai anak-anak, kata Allah. Makanya ibu yang hamil kalau melahirkan meninggal, dipastikan mendapatkan pahala syahid. Bukan syahid, tapi dapat pahala syahid, dipastikan. Walaupun dia mungkin ada dosa lain, tapi bisa saja pahala syahidnya melebihi dosa-dosa yang pernah dilakukan. Jadi begitu hebatnya Allah memberi pahala kepada yang hamil. Makanya yang sedang hamil itu jangan mengeluh.
Arti mengeluh, jangan sampai bersuuzan ke Allah. Jangan sampai mengatakan ilung tapi kadang lagi nya. Medih kan gantong ngelakau tiga ke. Maunya kan suami sekali-sekali hamil. Jangan kok saya semakin lelah, semakin banyak muntah, semakin hebat penderitaan, semakin sayang Allah pada seorang ibu. Semakin sayang. Maka bersabarlah. Bersabarlah. Oh enggak mau, jangan hamil lagi. Itu saja urusannya. Nah, Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya berlindung? Perbanyak berzikir sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada berikutnya, ini sebelum si bayi lahir nih, sebelum anak kita lahir, ada berikutnya kepada anak juga disuruh memperbanyak baca Al-Qur'an. Disuruh memperbanyak baca Al-Qur'an selama masa kehamilan. Sebelum hamil sudah baca Quran. Pagi sekali, sore sekali, satu hari bisa 1 lembar, 2 lembar. Ada yang 1/4 makra', ada yang setengah juz, macam-macam. Tapi begitu hamil ditingkatkan. Kenapa? Ternyata setelah diselidiki, seorang anak itu punya stimulan. Apalagi kalau setelah ditiupkan ruh, dia bisa mengetahui pergerakan ibunya dan apa yang dibaca oleh ibunya. Orang Eropah itu mencoba mengajarkan ibu hamil disuruh memperbanyak mendengarkan lagu-lagu klasik, musik-musik klasik, seperti Beethoven, saya cuma teringat Beethoven yang saya baca. Disuruh dengarkan di perut, itu membuat stimulan bayi tertidur, aman. Dalam Islam tidak disuruh untuk mendengarkan musik. Karena dengan sering ibu hamil mendengarkan musik, anak tersebut akan terbiasa dari dalam janin untuk bermain dan mendengarkan musik. Makanya waktu lahir, apa kerja dia? Di depan musik, pakai Walkman, pakai gitar, peken, mai lagi nyanyi roji. Jadi ibu selalu musik, dengarkan musik. Lagi di dapur, hidupkan sinetron, kerjanya musik, pindah ke insert pagi. Makanya anak-anak banyak yang suka insert pagi, kenapa? Mai roji lagi kan. Contoh je lagi lah Bapak. Itu semua tergantung. Tapi seorang ibu yang terus-terusan hidup dengan salat duha, baca Quran. Ini bacaan Quran ini didengarkan. Makanya banyak anak begitu mudah menghafal Quran karena dia belajar 9 bulan. Dari janin dia sudah terbiasa. Makanya ketika dia mengulang, itu dia hanya mengulang bacaan yang sering dia dengarkan. Dan itu dibuktikan Bapak Ibu menakat Allah. Waktu kami di Mesir, itu salah satu guru kami menceritakan ketika istrinya hamil, selain membaca Quran, dia dulu Walkman masih pakai Walkman Pak itu. Dia membeli kaset 30 juz. Itu diikat di perut istrinya, diikat. Jadi asal bangun tidur sudah mulai diikat, kecuali waktu tidur dan waktu kamar mandi. Kalau kamar mandi kan hancur Walkman-nya. Diikat, didengarkan terus-terusan 30 juz diulang lagi, 30 juz diulang lagi, terus-terusan. Ternyata hasilnya anaknya 5 tahun 30 juz hafal. Itu guru kami yang menceritakan, 5 tahun 30 juz dihafal. Kenapa? Anak ini begitu mudah. Jadi begitu dihafalkan surah Al-Baqarah begitu mudahnya. Nah, dia telah mendapatkan stimulan itu dari dalam kandungan. Maka sering-seringlah membaca Al-Quran selama masa-masa kehamilan. Memang tidak ada ayat-ayat tertentu, tidak ada keterangan tentang membaca ayat-ayat tertentu. Itu tidak ada satupun hadis yang menceritakan baca ayat ini, baca ayat, tidak. Tapi Al-Quran itu secara keseluruhan itu tetap mukjizat, dan orang yang membacanya tetap akan mendapatkan kemukjizatan dari Al-Quran. Salah satunya Allah mengatakan orang yang sering baca Quran, selain anaknya cepat bisa membaca dan menghafal Quran, dia juga bisa mendapatkan kelebihan Quran, yaitu asy-syifa. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran, dalam Quran itu ada penyembuhan. Makanya semakin sering baca Quran, semakin kurang masalah atau masalah kesehatan bagi ibu hamil, semakin kurang.
Semakin sering dengan Al-Quran, semakin dapat syifa, iaitu penyembuhan dari Allah, semakin kurang. Sampai bisa jadi akan dipermudah. Itu semua dengan keyakinan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai pada detik-detik akan melahirkan. Nah, baik. Jadi itu sudah bahagian adab kita kepada anak. Nanti terima hasil. Setelah capek-capek berbuat begitu, anak kita menjadi baik, itu semua kerja kita. Setelah kita dalam kesendirian di alam barzah dan di akhirat, barulah Allah balas semua kelelahan kita dengan perjuangan kita memelihara anak dari alam janin atau di rahim tersebut. Maka saya ulang kembali, Bapak Ibu, bagus kita pelihara anak. Maka kita yang paling hebat waktu Allah berikan surga, dan surga itu dipilih oleh Allah, artinya diizinkan bagi si orang tua memilih surga. Lalu orang tua ini bertanya kepada Allah, padahal dia tidak merasa tidak layak mendapatkan surga yang paling hebat, tapi dia tanya sama Allah, anna li hadza, kenapa engkau memperlakukanku begini ya Allah? Itu hadis. Kenapa engkau memperlakukanku begini ya Allah? Artinya dari pertanyaan itu bisa kita tebak, dia merasa enggak pede. Apa jawaban Allah? Hadza bi istighfari waladika laka. Inilah hasil daripada istighfarnya anakmu untukmu. Coba bayangkan anak kita didik habis-habisan sampai lelah kita, sampai tua, lelah kita. Ternyata setelah meninggal, anak tidak lepas-lepas membaca Al-Quran, lalu dia niatkan untuk ayah ibunya, atau dia mengucapkan Rabbighfirli, terus-terusan. Subhanallah, hanya kehadiran mereka lah yang bisa mengamankan kita di alam kubur, di alam barzah, sampai padang mahsyar, sampai ke alam akhirat. Maka berbaik-baiklah untuk mendidik anak. Jangan remehkan. Jadi jangan menang-menang mentang. Jangan hudip, kajak anak dah main game je back-trip tak apa. Jangan lama-lama kali main game. Kita menan-menan, artinya dia hidup sendiri. Enggak ada pengajaran, di rumah enggak ada program salat tidak ada. Kalau dia salat, enggak salat. Enggak ada program untuk mengenal Al-Quran, kapan kita suruh dia setoran. Seharusnya ayah yang saleh, ibu salehah, itu seharusnya memprogram. Habis zuhur satu halaman store, atau habis subuh satu halaman store, atau setengah halaman, atau 2 ayat store. Nanti zuhur ulang, kemudian asar ulang, maghrib semua murajaah dari awal. Itu program itu. Kalau orang tua sampai enggak bisa keluar, orang tua gara-gara sibuk itu, terimalah balasan Allah ketika kita sudah lelah di akhirat. Terimalah balasan Allah. Artinya kebaikan itu akan kembali kepada kita. Maka jangan merasa lemah, jangan merasa capek ketika mendidik anak. Itulah aset kita yang paling hebat. Salah didik aset, hancur dia. Baik, adab berikutnya, selama masa kehamilan jangan sampai masuk ke dalam dunia takhayul, khurafat yang bisa menjurus kepada kesyirikan. Kan karena banyak sekali kepercayaan Pak masa hamil, itu banyak sekali kepercayaan mitos yang timbul di masyarakat. Kalau di luar kita Pak, di luar Aceh, di luar ini, itu ada satu mitos bahwa selama masa hamil itu enggak boleh memasukkan kain sarung ke bantal. Jadi selama masa hamil jangan masukkan sarung bantal ke bantal, karena masukkan sarung ke bantal kan sulit, apalagi bantal guling. Tarik sana, tarik sini, paskan kanan, tarik kiri, itu lengket-lengket karena baru dicuci, lengket-lengket. Itu menjadi mitos ternyata. Menjadi mitos di sebahagian banyak daerah. Kalau orang memasukkan sarung bantal ke dalam bantal guling atau ke dalam bantal, dan dia terus-terusan melakukan itu di masa hamil, itu nanti dia melahirkannya juga begitu susah. Dan disuruh ucapkan, apa ucapannya? Amin amin jabang bayi. Makanya kalimat itu keluar dari mana Pak? Mitos. Jadi disuruh, mudah-mudahan anakku enggak begini. Jadi waktu pakaikan sarung ke bantal disuruh ucapkan amin amin jabang bayi. Jadi ini salah satu berkembang dari satu daerah ke daerah lain. Kalau di kita itu ibu-ibu masih ada yang percaya selama masa hamil enggak boleh injak tai ayam. Takut anaknya seperti ayam atau seperti tai ayam. Enggak boleh bunuh ular.
Karena takut nanti anaknya keluar lidah seperti ular. Dia takut anaknya lidahnya dua, mendesis begini, bercabang. Oh, takutnya minta ampun. Jadi semua yang disuruh bunuh oleh Allah dan Nabi, dia enggak berani bunuh karena takut kena pada anaknya. Ini kepercayaan ini, Pak, itu bercampur-campur dengan kepercayaan Hindu. Hindu menjadikan ular sebagai Tuhan. Jadi enggak boleh ini, enggak boleh itu, macam-macam enggak boleh. Padahal semua itu tidak ada satu pun sandaran untuk kita berdiri. Ular itu tidak berpengaruh pada hamil, pada bayi. Itu yang perlu kita yakini. Enggak berpengaruh, Pak. Bahkan ular termasuk salah satu binatang yang disuruh bunuh oleh Rasulullah. Dan enggak ada pengaruhnya bunuh ular di masa hamil. Kemudian anak akan begini. Oh, ada satu kejadian. Itu kemungkinan kebetulan. Kebetulan satu di antara 1 triliun anak. Atau karena kita sudah dijebak syaitan, jadi karena rasa takut berlebihan sehingga syaitan mewujudkan keyakinan itu yang gara-garanya. Jadi mitos khurafat, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh makan telur ayam sebelum dikeluarkan dari cangkangnya, nggak betul, itu mitos, memang nggak boleh. Nah, hal-hal begini jangan dipercaya, karena kita bersandar pada Allah, Allah yang menyelamatkan bayi. Dan kalau kita meyakini perbuatan-perbuatan ini, malah menjadi jembatan syaitan untuk mewujudkan kepercayaan kita itu. Jadi jangan macam-macam selama masa hamil, pakai jimat, lalu buat ini, buat itu, jangan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menyebabkan jatuh kepada kesyirikan. Jadi kesyirikan itu, Pak, permainannya di sini nih. Permainannya pada keyakinan. Jangankan mensyirikkan Allah menjadi dua, menjadikan sandaran berbuat amal kepada selain Allah itu sudah syirik. Menjadikan sandaran berbuat amal kepada selain Allah itu syirik. Makanya Nabi mengatakan syirik itu ada dua. Asyirkul akbar, syirik besar, yaitu langsung menduakan Allah. Seperti Nasrani meninggalkan Allah, Yahudi, itu syirik akbar. Tapi ada syirik yang paling sering dilakukan oleh umatku, kata Rasulullah, yang kutakutkan terjadi pada umatku. Apa dia? Syirkul asghar, yaitu syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ar-riya, menampakkan amalan, berharap amalan itu dipuji oleh manusia. Itu syirik ternyata bahasa Nabi. Syirik, cuma syiriknya syirik kecil, tidak jatuh pada kafir, tapi bisa jatuh kepada kesyirikan. Makanya semakin yakin kita kepada mitos, semakin besar kemungkinan syaitan menguasai. Maka bisa terjadi. Makanya waktu anak kita ada masalah sedikit, udah mulai si isteri meyakini ini gara-gara pinjak tikus nih, ini gara-gara bunuh kalajengking, ini gara-gara meyakini, melihat kaki anaknya lahir dalam keadaan cacat atau punya masalah sedikit, dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan di masa hamil terjadi. Itu semua tipu daya syaitan.